Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Pak Imam. Iya. Pak Imam siapa ini lengkapnya, Imam Pak? Jauhari. Imam Jauhari. Imam Jauhari. Iya. Pak Imam ini sebelumnya teman-teman yang belum tahu, Pak Imam ini adalah salah satu staf ya, Pak? Staf di Tata Usaha MTS Tarbiyatul Banin ya. Betul. Pak Imam sekarang umur berapa, Pak? Alhamdulillah kalau menurut KTP Iya. itu umurnya 48. KTP 48. Iya, tapi kata ibu saya umur 50. Itulah indahnya. Jadi ada terpaut sekitar 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun, ya. Iya, oke. Tapi kenapa bisa seperti itu, Pak? Antara di KTP dengan kata ibu dari Pak Imam, ini kenapa bisa berbeda? Pada waktu Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan? saya disekolahkan di SD, Yes. di SD Kebuan, Tahun berapa? masuk tahun ya ketika saya tuh umur kurang dari 7 tahun. Kurang dari 7 tahun. Kurang dari 7 tahun saya masuk di SD. Kemudian malah yang nulis ketika waktu saya itu ujian SD itu malah dinomkan, itu istilahnya apa ya? Dimudahkan dalam catatan ini, iya. Umur di SD kenegaraan ketika ya. akan bikin ijazah itu dimudahkan. Tuh, baraan saya itu bingung, mosok kowe umur semono kemudian ya bisa jadi gitu saja. Oke. Berarti memang pada waktu itu kalau nggak salah ada standar umur untuk masuk di sekolah dasar ya, Pak ya. Iya. Oke. Pak Imam berarti di KTP 48 8 tahun, kata ibunya 50 tahun. Nah. Tua berarti. Udah setengah abad. Udah setengah abad, tapi terlihat masih sehat, semangat gitu, Pak ya. Untuk wajah mungkin tampangnya kayak muda. Iya, bener-bener. Maksudnya dari wajah ini nggak begitu terlihat umur 50 tahun sih. Seneng guyon, Mas. Oh, seneng guyon. Iya. Itu salah satu rahasia untuk tetap awet muda. Mungkin. Iya. Terus kemudian Pak Imam ini ini kita sepakati aja sih, Pak. Iya. 50 tahun atau 48 tahun? Saya pilih yang 50 tahun. 50 tahun aja. Iya. Oke. Kalau pilih 50 tahun saya. Ya, lebih aman. Oke, 50 tahun berarti pertanyaan ini ya. Selama 50 tahun ini kan pasti banyak banget proses dalam kehidupan. Kira-kira dari 50 tahun itu ada nggak salah satu proses yang menurut Pak Imam dalam kehidupan ya yang sangat menarik dari proses kehidupan Pak Imam? Apa nih, Pak? Kemenarikannya ketika saya itu mulai kenal dengan yang namanya hidup. Emang iya. Aneh nih. Emang selama gini mengenal yang namanya hidup. Iya. Emang selama ini Bapak Imam nggak hidup gitu loh. Semenjak saya belum kenal yang namanya hidup. Yes. Itu seakan-akan itu hambar ya. Karena apa? Ketika manusia itu belum kenal kalau dia itu hidup, maka tidak akan tahu siapa yang menghidupkan. Oke, menarik nih. Kalau memang dia itu tahu hidup berarti tahu yang menghidupkan. Gitu. Jadi kemudian dari kecil yang tahu hidup itu siapa? Yang tahu adalah orang lain. Yang dirinya sendiri nggak merasa. Dirinya sendiri nggak merasa. Nggak merasa. Kadang itu nikmat yang paling besar itu iman. Kemudian dikasih hidup tuh bukan nikmat. Karena tidak tahu. Yang tahu tuh yang pertama kali proses ketika saya lahir tuh kan Mbah Dukun. Yes. Oh, urep bayi ini. Iya. Padahal bayi nggak merasa kan.
Nggak tahu kalau dia itu hidup. Kemudian pada waktu saya kenal yang namanya merasa hidup, oh berarti saya ini ada yang menghidupkan. Gitu. Wow. Ini ya. Ini bisa dibilang bahasan berat nggak sih? Ya, bahasan yang cukup nggak berat terlalu ya? berat sih. Kalau kita itu istilahnya sudah dapat istilahnya noto ati, kemudian kita itu tahu hidup ini akan lebih nikmat, enteng-enteng saja, nggak ada masalah, nggak ada problem. Maka kalau dikatakan tadi pertanyaannya adalah menarik hidup yang lebih menarik pada waktu apa itu? Semuanya menarik semua. Oke. Berarti setelah memahami proses bahwa I'm alive atau mungkin saya hidup, ya kan? Itu setelah itu menarik semua kehidupan. Iya, betul. Oke. Ini bisa dibilang Pak Imam ini udah jadi kiai belum? Bisa dibilang kiai nggak sih? Jauh dari itu. Masih jauh dari itu. Kalau mungkin untuk alhamdulillah untuk di desa kami, di desa Kebuan, Kecamatan Winong, RT 1 RW 1. Oke, bagi teman-teman yang mau main atau bahasa di kehidupan santri itu mau sowan ke rumah Pak Imam bisa langsung RT 1 RW 1 desa Kebuan. Oke, lanjut Pak. Untuk di desa Kebuan sendiri itu kalau dikatakan saya ustadz, itu ada juga yang mengatakan saya ustadz, kemudian ada yang mengatakan saya kiai, juga ada yang mengatakan demikian. Karena saya sendiri itu di desa Kebuan itu menjadi ketua tanfid. Ketua tanfid ya. Oke. Nah, ini mungkin ulama, gini Pak. Mungkin banyak dari teman-teman kita yang di sini yang nggak tahu tanfid itu apa sih? Tanfid adalah semacam apa ya, organisasi lembaga dari Nahdlatul Ulama. Lembaga dari Nahdlatul Ulama, dan itu adalah tanfid itu adalah kan istilahnya power penggerak di bidang organisasi. Kalau tidak ada tanfid di situ, maka Suryah pun nggak akan jalan. Karena yang bekerja berhari-hari itu yang tanfid tadi sebagai penggeraknya, maka harus maksimal. Gitu. Jadi kalau di desa Kebuan sebagai tanfid, kemudian juga saya mengaji itu tiap ba'da subuh di masjid. Setelah saya itu ngimami, karena saya itu dijadwal untuk imam sholat subuh di Masjid Nurul Iman Kebuan. Iya, Masjid Agung Desa Kebuan itu ya. Sudah berjalan kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Alhamdulillah saya bersyukur sekali kepada Allah. Karena apa? Kata Pak Merbot yang tukang azan, tukang resep masjid itu. Kalau panggilan saya di Kebuan itu identik dengan Pak Hari. Pak Hari Imam Jauhari yang dipanggil Hari yang berdekatan. Itu saya dikatakan gini, Pak, sampean itu sudah kurang lebih 8 tahun loh Pak, ngimami subuh itu seingat saya itu hanya bolong 5 kali. Selama 7 tahun? Selama 7 tahun lebih, bolong 5 kali. Itu karena saya izin waktu itu, seingat saya itu karena saya diminta untuk ngimami jamaah Wali Songo. Jadi saya nggak bisa ngimami di Masjid Buan subuhnya itu. Alhamdulillah untuk selebihnya enjoy saja, nggak ada masalah. Dan perlu dicatat ya, yang perlu dicatat boleh. Yang paling berpengaruh itu istri saya. Aduh, istri saya itu berpengaruh sekali. Iya, pada awal-awal saya mendapatkan mandat SK dari takmir masjid, saya diminta untuk ngimami sholat subuh itu, istri saya, abot loh mas. Jadi abot diwangi toh Dik. Setiap pagi sebelum azan tuh istri saya sudah bangunin, mas jadwale jolali. Itu yang paling mengingatkan sampai sekarang. Jadi alhamdulillah saya dapat istiqomah untuk ngimami sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian saya baca kitab,
alhamdulillah tafsir Yasin. Kemudian diganti lagi. Besok harinya saya baca kitab fikih. Ya, fikihnya itu yang kajian setelah Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in saya kaji bab pertama bab sholat. Kemudian saya selingi juga dengan kitab kajian Ahlussunnah wal Jamaah karangan Mbah Ali Maksum. Dari Kelabyak. Itu bergantian malam ini kitab ini, besoknya gini, biar nggak jemu. Maka dalam istilahnya pembuanan, kiai. Wah, saya tuh masya Allah, mohon maaf, sorry maaf, jauh. Ya, apa yang saya bisa, kalau memang masyarakat itu membutuhkan dan saya cover, ya saya laksanakan. Apa beratnya sih? Kayak gitu. Jadi sekali lagi, kalau memang nggak bisa, ya saya tidak bisa. Ada apabila ada pertanyaan dari jamaah, Pak gini. Kalau bisa, saya langsung jawab. Kalau nggak bisa, entah singgih, benjang, saya tak mau guru lagi. Begitu. Ya saya enjoy saja. Ini berarti itu berat loh Pak, 7 tahun nih kan, 7 tahun, selama 7 tahun ini punya jadwal jadi imam, imam masjid di Masjid Agung Desa Keboan. Betul. Itu berat loh. Saya sendiri aja ya masih kadang itu subuhnya jam 6 Pak, terkadang, tapi tetap subuh karena dari ini ya, dari pemahaman saya itu bisa aja, itu bisa. Cuman ada praktek yang harus memang kita pahami di situ. Dan yang paling penting tadi Pak, ini menurut saya menarik, peran istri ini, peran istri terhadap proses perjuangan dari Pak Imam saat ini itu luar biasa sekali sih. Kalau boleh tahu nama istri Pak Imam siapa? Alhamdulillah untuk istri saya dari lahir katanya dikasih nama orang tuanya Ibu Nur Rosidah. Dari Pucak Wangi. Pucak Wangi tepatnya Triguno, RT 2 RW 2. Itu yang ngasih siapa? Yang ngasih itu guru saya, guru Quran saya. Panjenenganipun Hadratus Syekh Kiai Haji Mansur Murawi Al-Hafidh. Karena saya nyantrik kepada beliau, kemudian mungkin ada tetangga atau santrinya, kemudian dikasihkan niki loh Kang, nanti empek. Alhamdulillah, saya tidak menolak sama sekali. Bener. Dan itu anehnya, ketika itu saya sekolah di Alias ini, istri saya itu ketika itu adik kelas saya. Adik kelasnya? Adik kelas. Saya kelas 3, istri saya itu kelas 1. Dan itu belum tahu ya? Belum tahu. Belum kenal ya? Belum. Kalau bakal adik kelas ini bakal jadi istri saya? Belum kenal. Kemudian setelah lambat laun maklum, istri saya itu juga nggak jelek-jelek amat. Dapat saya katakan itu malah terindah, tercantik. Kemudian pada waktu itu seandainya dalam benak saya itu mengatakan, wah bocah itu kok rondok pantes, minimal iki nek ngalem tak gocekno, aku kan gak izin. karena saya berpegang kepada hadis Nabi li jamaliha. Yang pertama kan li jamaliha. Kemudian wah pantes iki. Kemudian saya tembak, kemudian setelah saya tembak itu jawabannya itu tidak langsung. Jawabannya ada proses sudah. Ada proses. Oke. Jawabannya tidak langsung, jawabannya itu ketika ada perkemahan Yayasan Tarbiyatul Banin, seingat saya itu di Desa Karangsumber. Di Desa Karangsumber ada kemah Yayasan Tarbiyatul Banin, mulai dari MI Tarbiyatul Banin, MTS, kemudian MA, juga yayasan di situ. Kemudian pada waktu selang acara istirahat itu saya dikasih jawaban. Modal saya apa? Jagung bakar. Saya beli jagung bakar itu kita kira itu 10 saya kasihkan teman-teman sampai melek-melekan malam gitu. Kemudian ada yang mengatakan, Mas Imam, nopo? Jari ini nunggu jawaban kan gitu. Kemudian
Dan dia jawab tuh, kemudian hanya mengatakan ya siap gitu saja. Itu saya itu memori yang nggak bisa dilupakan. Wah, saya tuh bangga itu ketusan. Ternyata saya juga laku. Berarti gini ya, menarik ya. Jadi hanya bermodalkan jagung bakar. Iya, betul. Berapa waktu itu beli jagung bakar berapa biji, Pak? Satu bijinya itu Rp500. Rp500. Tahun 94 kayaknya. Tahun 94. 94. Rp500. Rp500. Udah mahal itu, Mas. Mahal. Iya sih di zaman itu di era tahun segitu memang Rp500 itu mahal. Itu mahal. Waktu itu beli berapa, Pak? Kan dibagikan sama teman-temannya. 10. Rp5.000. Rp5.000. Gambar Rp5.000 itu sudah gambar uang yang ada ting itu apa? Citer apa itu loh. Siter. Iya, dah gambar siter itu loh. Anyar-anyar itu. Oh, Wah, duit tuh. Wah, bangga saya. Modal 10.000 dapat. Ya siap. Wah, alhamdulillah. Iya, ini mungkin yang menarik dari bisa diambil inilah ya, diambil pelajaran sama pemuda-pemuda saat ini yang sekarang mungkin lebih kayak gini Pak, pendekatannya dari pemuda-pemuda saat ini itu harus yang apa mewah lah, harus nongkrong di kafe yang mahal lah dan sebagainya. Tapi Pak Imam ini hanya modal jagung bakar seharga 10.000 terus kemudian dibagikan ke teman-temannya ya Pak. Iya. Ke teman-temannya terus ditanyain, katanya nunggu jawaban. Seketika itu. Iya. Seketika itu langsung calon istri bilang, "Ya, saya siap." Seperti itu. Itu mungkin betapa. Ini ya pengalaman yang tidak bakal dilupakan sama Pak Imam. Kira-kira istri masih ingat nggak sih? Masih ingat. Masih ingat. Dan itu saya ceritakan pada anak saya kok. Oh my God. Nggak perlu mahal tapi pokoknya niatnya tenanan, insya Allah. Gitu. Oke, itu tadi sedikit perjalanan ini ya, cinta lah ya Pak ya, cinta kepada seseorang yang kemudian menjadi pasangan hidup sampai sekarang Pak. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Alhamdulillah masih sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Ini yang mungkin bisa dijadikan pelajaran ini. Terus kemudian ini yang menarik lagi Pak, mungkin teman-teman juga pengen tahu resepnya karena tidak menutup kemungkinan atau tidak memungkiri bahwa berita yang sekarang beredar tentang hubungan suami istri ini kan sedikit-dikit baru nikah 3 bulan udah cerai, 1 bulan cerai. Nah itu menjadi problem ya Pak, problem bagi pasangan-pasangan muda. Nah ini aku pengen tahu dari Pak Imam sendiri, boleh nggak aku bilangnya Pak Kiai Imam gitu? Boleh nggak? Boleh? Terserah Anda. Karena saya nggak minta loh ya. Oke. Ini kalau dari Pak Kiai Imam, kira-kira bagaimana sih resepnya untuk menjaga hubungan harmonis suami dengan istri bahkan di keluarganya sendiri itu? Kalau Pak Imam sendiri gimana? Gini ya, setiap rumah tangga itu tentunya tak luput dari ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Oke. Yang namanya bener. Ini juga ya, kalau ini boleh ya. Oke. Juga akan tatapan dan lain sebagainya, walaupun sudah dicuci bersih, kemudian dimasukkan dalam rak, itu akan bertatapan juga klitak-klitik kan gitu ya. Itu lumrah. Nah, hidup juga demikian bahwasanya penuh dengan problem. Ada kesalahpahaman dan lain sebagainya itu. Tetapi saya gini, prinsip saya dalam rumah tangga ini walaupun ada kesalahpahaman, itu saya katakan yang pertama adalah kita harus ingat pada waktu kita pertama kali akan ketemu. Kita ingat yang indah saja. Sekali kita kok salah,
ataupun istri kita anggap salah, kita akan selalu ingat, loh kok salah? Langsung saya ingat, oh istri saya itu ketika saya mengharapkan jawaban gitu sulitnya, saya harus menunggu, kok tak anggap salah. Itu berarti kan saya nggak berani menyalahkan lagi. Iya benar. Nggak sampai berani menyalahkan lagi. Kemudian ketika dalam kehidupan itu ada perselisihan, itu kadang kita itu langsung introspeksi diri. Saya dapat membayangkan ketika istri saya itu bangun tengah malam. Alhamdulillah walaupun nggak bunyai, tapi istri saya itu ya harusnya bunyai. Karena aku manggil Pak Imam ini tadi udah kita sepakati, saya sendiri ya, saya sepakat bahwa kepada diri saya sendiri Pak Imam ini tak manggil seorang kiai gitu loh. Berarti harusnya bunyai juga dong. Betul. Harusnya bunyai juga dong. Istri saya itu setiap jam tengah malam itu udah bangun, udah sholat. Setelah sholat itu baru bangunkan saya. Oh oke. Itu. Kemudian saya ketika bangun, kemudian kok sajadah sudah dipasang, ada mukena sudah dipasang. Lah iya. Begitu sibuknya ya, ijeh kober. Kadang saya iri sama istri saya. Iri ya? Iri. Lah iya. Begitu beliaunya pagi hari dah nyuci, kemudian masak, kemudian tengah malam masih nyempet kan kayak gitu. Masa saya tega-teganya untuk mengatakan dia salah? Naif sekali bagi saya kan. Jadi ya, kemudian kadang itu sampai nyun sewu. Kalau istilahnya dapat orang Jawa mengatakan kapal pecah. Di belakang itu ada cucian yang rumbuk. Saya nggak pernah nyuruh istri saya untuk mencuci piring dan lain sebagainya. Nggak pernah saya cuci. Katakan saya apa? Dek, suwargo mengo. Itu saja. Suwargo mengo. Apa Mas yo? Yo suwargo mengo. Tuh. Kalau saya katakan suwargo mengo, wah itu saya sudah tahu suwargo mengo. Jadi pakai kode ya Pak. Itu mungkin kode suwargo mengo. Kalau teman-teman yang belum tahu, suwargo mengo itu bahasa Indonesianya pintu surga sedang terbuka. Betul. Lebih tepatnya gitu ya. Jadi kalau kita misal pakai kata-kata atau mungkin kata secara bahasa Indonesia lembutnya, mungkin bahasa ini pakai bahasa ini ya, bahasa syair ya. Bahasa istilahnya sanepo tetapi mengena gitu kan. Iya, suwargo. Saya kepinginnya kayak gitu. Jadi walaupun amal ibadah kita itu kalau kita mengharapkan surga itu nggak akan capek. Ibadah kita itu untuk mencapai surga nggak akan nyampe. Nggak ada balance sama sekali. Iya. Tetapi saya menginginkan agar begitu ada surga, ketika dikumandangkan ada kata kalimat surga, itu seakan-akan bayangan kita kok wah lebih semangat. Iya, benar. Lebih semangat. Bener. Iya. Gitu. Jadi Bu, suwargo mengo. Ya, siap. Oh, itu alhamdulillah langsung selesai gitu saja. Ini Pak, yang saya pengen tanyakan adalah ini. Itu tadi kan sebelum subuh bangun ya kan? Betul. Sebelum subuh udah bangun mempersiapkan apapun, bahkan sajadah untuk sholat itu udah disiapkan dulu, terus sama masak mungkin ya di pagi itu. Terus yang pengen saya tanyakan, kira-kira istrinya Pak Imam ini, Pak Kiai Imam ini tidur jam berapa Pak? Ya tidur, yang namanya tidur itu sewayah-wayah. Pada waktu istri saya sudah lelah tidur. Biasanya kalau malam. Biasanya kalau malam itu selesai sholat isya. Selesai sholat isya langsung tidur. Jam 8 berarti. Ya jam 8. Ya maklum lah ketika kalau saat sekarang kan istilahnya trennya itu sinetron. Iya, di salah satu stasiun TV di Indonesia itu ya. Kemudian
dengan pegang tasbih nonton TV itu, kemudian terus dengan tidur dengan dirinya. Dengan sendirinya terus. Tapi saya wanti-wanti sama istri saya itu, Dik, kowe kan tak delok nek delok TV kan terusan didelok TV. Iya. Kemudian saya kasihkan pada istri saya cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyampaikan kepada kekasihnya, putri tercintanya, padahal istri tercintanya apabila akan tidur itu harus haji dulu, harus minta ampun dulu kepada seluruh orang Islam, harus membacakan sholawat kepada Nabi dan para nabi-nabi itu. Dan itu saya ceritakan sama istri saya, kemudian harus khatamkan Al-Quran dulu. Jadi dari hadis itu ya baca surah Ikhlas 3 kali, kemudian sholawat, kemudian istighfar, kemudian tasbih. Setelah itu les tidur. Nanti setelah jam 12. Setelah jam 12 malam? Ya, malam. Itu ternyata itu istri saya bangun dengan sendirinya. Itu sudah alhamdulillah, itu ya tadi ketika saya tahu mengenai hidup itu. Oke. Iya. Berarti antara jam 8 ya? Jam 8, 9, 10, 11, 12. Malam cuma tidur 4 jam, Pak? 4 jam. Kuat, Pak? 4 jam. Ya alhamdulillah, istri saya itu alhamdulillah sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. 4 jam tidur malamnya. Ya mungkin kayak gini lah ya, istri saya dan saya sendiri, saya ya sebagai nyukuri apa yang diberikan oleh Allah, bersyukur, dinikmatin aja. Kemudian mau apa ya sebagai ngikuti tetangganya apa, kita ikut tetangga. Mau apa pokoknya, mau temannya gimana, ayo ikut sama teman. Biar enggak ada omongan apa yang kira-kira miring tuh dianggap angin berlalu gitu aja. Jadi kita enjoy dengan hidup kita sendiri. Itu saja. Jadi enggak pusing aku. Iya. Gini, Pak. Itu kan maksudnya tadi Pak Kiai Imam juga menyinggung masalah tetangga nih. Betul. Ini kan jadi problem yang bukan problem sih. Sering jadi meme-meme di sosial media bahwa obrolan tetangga itu menjadi obrolan keluarga atau mungkin sangat berpengaruh di keluarga. Ya kan? Nah ini juga pengen tahu nih teman-teman, kira-kira cara Pak Imam sebagai kepala keluarga ya, kepala keluarga menyikapi omongan tetangga nih. Kalau memenya kan omongannya tonggo ya kan. Omongannya tonggo itu lebih sakit daripada omongan kita sendiri gitu loh. Gimana Pak itu, Pak? Tetangga saya di Kebuan itu banyak yang Jamal, Mas. Jamal itu janda Malaysia. Janda Malaysia. Jadi yang laki-laki itu di Malaysia. Jakor itu apa, Pak? Janda Korea. Janda Korea. Maka ketika pagi hari itu yang semula itu Jamal, yang kemudian Jakor, itu pagi harinya itu berubah lagi. Apa itu, Pak? Menjadi macan ternak. Macan ternak? Iya, jadi macan ternak. Apa itu macan ternak? Itu mama-mama cantik tukang nganter anak. Biasanya kayak gitu. Oke. Ketika Jakor Jamal, kemudian ketika pagi hari mengantarkan anak di sekolah kan menjadi macan ternak. Mama-mama cantik tukang nganter anak. Itu ketika itu karena lingkungan saya itu alhamdulillah termasuk banyak yang perantauan yang di Korea maupun di Malaysia, Sumatera itu istri saya itu makin enjoy. Makin enjoynya kayak gini. Ketika mereka itu sibuk dengan kiriman dari Malaysia, dari Korea, itu istri saya itu malah semakin seneng.
senengnya gini ketika mereka itu dapat kiriman dari Malaysia tuh, dari suaminya itu, maka jajan itu akan semakin mengalir. Kalau tanggamu untuk jarine memang untuk kiriman itu, alhamdulillah kebetulan itu suka bersedekah. Jadi ketika dapat kiriman itu kemudian engko ndak untuk jajan. Untuk jajan, maka berbagi. Jadi engko untuk jajan asik, alhamdulillah. Dan itu nyata. Jadi ya alhamdulillah karena bertetangga dengan orang yang agak ekonominya lebih tinggi, itu alhamdulillah saya semakin bersyukur. Dan saya nggak merasa kurang, nggak iri juga nggak iri juga, makin enjoy, alhamdulillah tandaku malah dikeimberuh. Dengan sendirinya saya pribadi itu juga akan semakin bersyukur. Semakin bersyukur, alhamdulillah nek tanggaku dikei kaya ngono nake rezekinake. Nek ngono Gusti Allah ku ngkei luwih akeh daripada bangda iku. Nek iku kan kok adu kok Korea. Iya. Saya beranggapan bahwasanya rezeki saya saat sekarang yang kasih Allah dan di sini tempatnya. Kayak gitu. Ya di rumah inilah rezeki akan datang dengan sendirinya. Walaupun nggak sebanyak dari mereka yang diberikan lebih banyak. Maka istri saya tuh ya malah makin alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tapi juga sekali-sekali ketika kita ada hajat lah pada waktu kita tuh melaksanakan ulang tahun pernikahan, walaupun 1 tahun sekali kita ngundang tetangga. Kemudian pada waktu kita punya gawe kecil-kecilan kan, kita berbagi juga kepada tenaga. Jadi maka tetangga yang dapat kasih rezeki juga akan memberikan kepada kita. Jadi berarti ada timbal balik lah. Itu metode Pak Imam sendiri untuk menjaga hubungan tetangga ya, menjaga hubungan rukun tetangga tadi ini agar menjadi sinergisitas yang yang saling menguntungkan, saling berbagi itu menarik sekali sih. Ini satu lagi ini tadi menarik ya, antara Jamal, Jakor dan macan ternak. Ini istilah yang mungkin jarang ya digunakan atau mungkin yang dikenal sama teman-teman yang ada di sana. Ini itu kan Jamal janda Malaysia. Jakor janda Korea. Kita fokus dulu itu aja, di dua istilah itu ya. Itu kan janda, Pak. Dan tadi terakhir macan ternak. Mama cantik ya, Pak. Nah, ini agak gimana ya? Lebih menjaga untuk Pak Imam sendiri merespon, karena itu kan bisa dibilang ya, karena yang namanya janda atau bukan janda Pak ya, nggak janda cuman ditinggal suaminya, kerja. Nah itu berat sih Pak. Kalau saya jadi posisi di tempatnya Pak Imam, tinggal di tempat itu bakal berat sih. Karena itu godaan sih Pak. Itu godaan sih. Karena saya yakin pasti Pak Imam juga pernah punya pengalaman itu. Kalau saya yakin ya Pak Imam tidak tergoda, tapi lebih mungkin tetangga-tetangga itu yang semacam kayak terbar pesona mungkin Pak. Ini Pak Imam sendiri gimana tuh? Ini yang bagus ataupun yang soleh itu lebih gampang kita hadapi daripada kita cari yang buruk atau jalan ke neraka. Okay. Ada keadaan yang mungkin orang itu boleh mengatakan kesempatan, tapi kesempatan itu kesempatan yang positif atau negatif. Itu kan. Kemudian saya potong kompas. Ini kesempatan saya untuk dekat dengan mereka, tetapi dengan kebaikan. Alhamdulillah, ketika saya itu istilahnya narik koin, karena sebagai obsis di desa, saya tuh tukang
narik koin itu atau tempolong istilahnya kan apa kaleng koin itu kan saya kan dari rumah Todor kan Tohem. Jadi saya ketika masuk kepada rumah si A, si B, si C di desa kebetulan ketemu langsung kepada mereka itu yang Jamal Dakar tadi kan, Mbak nyuwun tulung kan, ini kesempatan Mbak untuk mendukkan kepada sang suami. Ketika Mbak memasukkan koin dalam tempolong ini, niati ben lancar kerjane, ben sehat kerjane, doakan dari koin ini itu mendoakan kepada sang suami di sana. Kemudian lagi anaknya itu didoakan untuk anaknya. Caranya jadikan ladang untuk istilahnya dapat dikatakan berdakwah ya. Jadi kesempatan itu nggak lain dan nggak bukan, nggak mencuri kesempatan untuk yang negatif, tetapi ini kesempatan jarang loh. Wong wedok bojone merantau ndongakno. Sing diarep-arep mesti duwite. Iya. Duwite. Jarang sekali yang mendoakan, dan saya kasih tahu doanya sang istri kepada suami itu mustajabah. Ben luweh anteng Mbak nang kono Mbak. Sampeyan gak diduakan, dongakno koin diiseni plung. Dan alhamdulillah ketika saya narik koin pada Jamal dan Jakor tadi, alhamdulillah rada luwung. Rada luwung isine daripada yang lain gitu. Kenapa? Lebih semangat, berarti lebih semangat. Itu yang berarti wah masuk itu. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara, obrolan tentang hari ini.